Saudara boleh miskin. Nanti kalau mati tidak mampu untuk mewariskan apa-apa, tidak bisa wariskan rumah, tanah, uang apa bagi anak-anak karena terlalu miskin, tidak apa-apa. Tapi tolong wariskan nama baik buat orang. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema yang ditetapkan Majelis Sinode untuk ibadah hari Minggu ini 1 September 2024 yaitu nama baik lebih berharga dari kekayaan. Pembacaannya terambil dari Amsal 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak semua, shalom. Kasih kuat sedikit itu suara. Shalom. Ada sukacita. Puji Tuhan. Saudara-saudara, tema kita tentang nama baik. Saudara-saudara pasti punya pengalaman sendiri soal nama baik. Kadang-kadang ada orang yang sabar sekali, pendiam sekali, kita lihat dia tenang sekali. Tapi kalau nama baiknya itu terganggu sedikit, dia bisa sangat ribut itu. Kadang-kadang untuk nama baik orang bisa mempertaruhkan apa saja dalam hidupnya, bahkan nyawanya pun dia berani taruh karena nama baik. Pak Pendeta, nama baik itu apa itu Pak Pendeta? Nama baik itu saya ingin untuk menyebutkan dia sebagai harga diri. Sama-sama 1, 2, 3. Harga diri. Itu sebegitu pentingnya dalam hidup. Harga diri. Siapa mau dilecehkan? Siapa mau harga dirinya diinjak-injak? Tidak ada orang mau. Saudara-saudara, saya ingat saya bapak mantu. Dia kan larang anak don tidak boleh pacaran kalau waktu masih sekolah. Tapi kan namanya kita susuka di puana mau ke mana. Jadi saya pergi di rumah. Terus bilang, Bapak, saya izin mau keluar dan nona sedikit, de Ina. Bapak bilang, boleh tapi hati-hati. Pas kami mau keluar, beliau bilang begini, hei, kau sini dulu. Ingat, kalau sudah keluar dari rumah pakai bedak, jangan pulang taruh arang di depan, di muka, sudah nggak? Saya bilang, Bapak itu saya tidak mengerti, saya tidak. Lama-lama saya injak kau nanti dia bilang. Keluar dari rumah pakai bedak, jangan pulang pakai arang di muka. Beliau mau kasih ingat saya, tolong jaga supaya jangan kami dipermalukan karena engkau punya perbuatan nama baik. Saudara-saudara, lalu kita membaca teks ini. Ini adalah bagian dari Amsal-Amsal Salomo. Waktu bicara tentang nama baik ini, saudara-saudara, saya arahkan kita di awal untuk memahami bahwa Salomo sadar sekali bahwa dia sementara melanjutkan kepemimpinan dari Daud ayahnya. Pada masa pemerintahan Daud itu, kerajaan Israel mencapai puncak kejayaannya. Diberitakan di mana-mana di seluruh dunia. Bahkan sampai hari ini kerajaan Israel itu masih diberitakan di masa pemerintahan Daud. Di tengah-tengah itu puncak kejayaan itu yang membuat nama Daud termasyhur. Juga ada sejumlah hal yang membuat namanya menjadi jatuh. Kasusnya dengan Betseba, ibu dari Salomo. Amnon anak laki-lakinya memperkosa Tamar. Absalom membunuh Amnon. Dua anak yang berusaha untuk merampas tahtanya. Dan
gundik-gundiknya dibawa oleh anaknya untuk bersetubuh di atas soto rumah. Mengganggu. Pada satu titik ada kemasyhuran nama, tapi pada titik yang lain anak kejatuhan. Ini juga menjadi sebuah bagian yang direfleksikan dengan baik oleh Salomo tentang nama baik. Saudara-saudara, tetapi dia ingat juga bahwa dia seorang raja menggantikan Daud. Dia punya saudara-saudara dan dia punya rakyat yang tidak semuanya orang kaya. Banyak, justru lebih banyak yang miskin. Tidak semua punya jabatan. Banyak dan lebih banyak adalah yang jelata. Saudara-saudara, dia juga ingat ketika masih sangat muda dan dikasih jabatan. Ketika Tuhan bilang, apa yang kau minta? Dia bilang, Tuhan berikanlah kepada saya hikmat, kebijaksanaan. Dia minta itu dan kemudian kepadanya diberikan bonus yang lebih. Kekayaan dan lain-lain. Tetapi dia ingat juga saudara-saudara pengalaman dirinya ketika dia berbalik dari Tuhan. Serong hatinya. Ketika dia membuat kuil-kuil penyembahan untuk dewa-dewi dari istri-istrinya. Di waktu itu harusnya dia dihukum. Tapi Tuhan bilang, Salomo, oleh karena ayahmu Daud, aku tidak akan menghukum engkau. Pengalaman-pengalaman ini saudara-saudara adalah pengalaman-pengalaman yang baik bagi dia untuk mengungkapkan hal-hal yang ada yang kita baca tadi. Karena itu teks dan sekaligus memberi jawab terhadap tema kita. Saya ajak kita untuk merenungkan beberapa hal ini. Satu, nama Daud dikenang sampai hari ini. Dia bukan langsung menjadi seorang raja yang luar biasa. Dia hanya gembala kambing domba di padang. Yang ketika akan dipilih salah seorang dari anak-anak Isai untuk menggantikan Saul. Dia tidak terhitung. Bahkan dia punya bapak juga tidak reken dia, tidak hitung dia. Dia berubah dari seorang gembala kambing domba menjadi seorang raja. Dia percaya ini Tuhan mengerjakannya. Sekarang dia yang biasa-biasa itu menjadi terhormat. Yang gembala kambing domba ini sekarang menjadi raja dan anaknya Salomo itu kemudian disebut anak raja. Dan nama harga diri naik sedikit. Kalau sudah dapat nama yang bagus, kedudukan yang bagus, sudah termasuk, catatan ini menarik. Ingat, nama baik lebih berharga daripada harta kekayaan dan disayang orang lebih baik daripada emas dan perak. Apa maksudnya? Saudara-saudara, nama baik yang tadi kita sebut dengan nama harga diri itu, saya catat di sini, sangat berkaitan dengan integritas. Saudara punya jabatan silakan, saudara itu orang berada silakan, saudara termasuk silakan. Tapi pertaruhannya adalah integritas.
Kalau ternyata apa yang diucapkan itu berbeda dengan apa yang dilakukan, maka nama baik menjadi rusak. Kan sudah jadi bos ini, sudah termasyhur ini. Orang kan kenal toh. Maka pertaruhannya adalah integritas. Nama harum di mana-mana itu orang hebat, bagus. Tapi kalau yang diucapkan itu berbeda dari yang dilakukan, rusaklah nama baik. Tidak ada arti lagi itu jabatan, tidak ada lagi itu kemasyhuran. Bahkan orang bisa menyesal kenapa kita masyhur begini. Atau saudara-saudara, memang nama baik itu lebih berharga daripada harta, kekayaan. Tetapi mari jujur, ada banyak orang bisa saja menggadaikan nama baik hanya untuk dapat harta. Nama baik itu kelasnya lebih tinggi dari harta kekayaan. Tapi kenyataan membuktikan untuk harta orang bisa menggadaikan nama baik. Mau maki-maki dia, mau apapun kok yang penting dia dapat harta. Kadang-kadang betul dalam rumah tangga ini kan kakak adik bakalai karena tidak adil. Kakak ini terima ame ini. Warisan don dia dapat 99%, baru kita dapat 1%. Cuci maki dia santai, saya tutup telinga. Kadang-kadang untuk harta orang bisa menggadaikan nama baik. Jadi ya pilih baik, saudara pilih harta atau nama baik. Tapi saya mau pesan bagi kita berdasarkan pemberitaan firman ini, saudara-saudara. Saudara boleh miskin. Nanti kalau mati tidak mampu untuk mewariskan apa-apa. Tidak bisa wariskan rumah, tanah, uang apa bagi anak-anak. Karena terlalu miskin. Tidak apa-apa. Tapi tolong wariskan nama baik buat orang. Kalau memang yang materi itu kita tidak bisa wariskan, nama baik itu tolong diwariskan bagi orang, bagi anak-anak, bagi keturunan. Karena akan dikenang sepanjang masa. Saudara, apalagi dunia sekarang ini yang kita bikin baik itu orang tidak ingat. Jarang orang ingat, jarang orang bercerita tentang kebaikan-kebaikan. Yang kita bikin tak salah sedikit itu yang 7 kali 70 turunan. Dorang akan omong-omong terus. Karena itu saya kira nasihat dari bagian firman Tuhan ini penting. Nama baik lebih berharga daripada harta kekayaan. Kedua, ayat yang kedua itu kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang kaya dan orang miskin bertemu. Yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Saya kira catatannya sangat ringan buat kita. Yaitu Tuhanlah pencipta manusia. Karena Tuhan pencipta manusia, maka semua orang sama nilainya di hadapan Tuhan. Tuhan yang cipta saya, Tuhan cipta ini jemaat semua, Tuhan cipta semua orang di dunia. Karena Tuhan menciptakan, maka sama nilainya, sama harganya di hadapan Tuhan. Lalu bagaimana dengan kekayaan? Miskin dan kaya adalah penilaian berdasarkan materi. Penilaian berdasarkan harta. Jadi kita sudah sama di hadapan Tuhan ini. Kita sudah sama. Terus miskin dan kaya adalah penilaian berdasarkan kepunyaan, harta, materi yang dipunya.
Ini saya dan Ko Paul ini, kami dua sama di hadapan Tuhan. Nanti baru kemudian keterangannya pendeta Yandi itu 100 kali lipat lebih kaya dari Pak Paul. Nah, itu kan penilaian berdasarkan. Kenapa saya bilang saya kaya, saudara tidak terlalu yakin? Apa harus saya buktikan? Jadi itu pertama. Tapi selanjutnya, kekayaan yang tadi yang 100 kali lipat itu Tuhan yang anugerahkan. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Usaha manusia tidak menambah apa-apa, kan kata firman begitu. Jadi kekayaan itu Tuhan yang anugerahkan. Sehingga baik kekayaan banyak atau sedikit, tolong supaya tetap jaga harga diri. Begitu. Ini Tuhan yang kasih. Tuhan cipta habis, terus ada dia anugerahkan kekayaan. Ada lebih kaya, ada yang miskin. Tapi baik kaya, baik miskin, tolong jaga harga diri. Ada orang kaya tapi tidak jaga harga diri. Ada yang miskin tapi juga tidak jaga harga diri dalam kemiskinan. Semua orang butuh uang, semua orang butuh kekayaan, tapi jangan karena uang kita kehilangan harga diri. Nilai kita tidak di situ, nilai kita ada pada ciptaan Tuhan. Jangan tagal uang kita kehilangan harga diri. Jangan. Pak Pendeta, yang tagal uang kita kehilangan harga diri itu yang karmana. Yang terima-terima suap. Suap. Bukan suap begini, itu kas makan. Suap yang kasih uang di orang. Yang mau disuap, yang terima suap sama. Kehilangan harga diri. Tidak ada harga diri. Yang KKN itu. Bukan yang kuliah-kuliah dong, itu maksudnya yang korupsi. Ya. Kehilangan harga diri. Atau saudara-saudara, ini kan semua pilkada toh. Pilkada gubernur, pilkada mana lagi kabupaten kota toh. Jangan tunggu siapa bayar berapa. Saudara rencana mau pilih siapa ini? Jangan omong. Jangan terima uang hanya untuk jual suara. Aduh, kita harga rendah sekali. Jangan hanya karena uang itu terima itu doi. Bikin rusak ini bangsa ini. Bikin rusak ini negara. Apalagi kita sudah terima uang dari itu kandidat, terus dia kalah. Baru dia cek ternyata kita terima dari kandidat sebelah. Wih, tiap hari dia maki-maki sebetulnya. Akhirnya kita beli daging ayam pakai itu uang. Kita makan, tiba-tiba ayam berkotek dalam kita perut. Kita kaget, kenapa? Uang suap ini. Kaya, miskin, ukuran manusia secara material. Tapi kita harga di hadapan Tuhan sama. Jangan ingat, yang kaya, yang berada jaga diri baik-baik. Yang miskin juga jangan hanya karena uang jual harga diri. Ya, tidak baik. Berkat itu Tuhan atur bagi kita. Dia kasih kita. Ketiga, saya lihat ini hari saudara ini tenang-tenang semua, saya senang. Saudara pikir dalam ini harga diri. Ayat 3 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka.
Saudara-saudara, ini satu pesan tentang kebijaksanaan. Waktu menyikapi masalah. Satu waktu kami pulang dari Sabu. Musim timur kok ini. Ferry ini tahu mau maju kok mundur kok. Ada ibu satu menangis sampai dia sudah, itu memang mengerikan. Terus mungkin karena melihat itu kondisi ini baru di ujung Sabu Timur, apa mau masuk lagi di Laut Sabu pasti lebih berat. Jadi sementara begitu, terus ada dua pak dengan gaya sekali bilang begini, belum apa-apa, belum apa-apa, belum. Wih, ini pak dua macam sombong lagi. Orang ada ketakutan, menangis, belum apa-apa. Terus yang bawa itu kapal ambil keputusan balik kembali ke Seba. Waktu balik kembali ke Seba, kan angin suka kembali dari belakang Yesus agak. Ini pak dua masih tetap juga belum apa-apa ya itu hari. Terus kita terganggu sedikit, pak dua pak ini ibu ini tidak akan mati, kita tidak tenggelam, jalan terus tidak tenggelam. Ini ibu akan mati bukan karena tenggelam, ini ibu akan mati karena dia sangat ketakutan. Kalau pak agak berani sedikit, pak jam banding pak pun diri itu dengan ibu, jangan pakai makam puji karena kok. Jangan ukur karena kita masih berani lantas kita kira kita paling hebat, jangan juga. Saudara, orang cerdik tidak mau mati konyol. Orang bijaksana tidak mau mati konyol. Mati hidup Tuhan yang atur. Ya coba pilih liber lompat turun, mati hidup Tuhan atur. Orang yang tidak berpengalaman itu tidak ada perhitungan. Yang penting terkenal, yang penting viral. Memang di medsos sekarang ini banyak orang kepingin viral. Biar gila yang penting viral. Biar telanjang yang penting viral. Menurut Amsal ini manusia tidak ada pengalaman ini. Orang cerdik kalau dia lihat ada masalah di situ dia sembunyi. Sebentar orang pasti bilang, itu hari dia takut. Ini beberapa orang pergi Israel pulang dan cerita. Woi, mama sudah tua-tua begini umur 197 tahun tapi masih naik gunung Sinai. Tapi anak baru umur 17 son berani naik. Emang tuh cerita terlalu banyak ya beta mama. Yang mama pi di sana itu bukan piba uji panjat tebing, bukan. Bukan piba uji siapa yang paling kuat naik di itu gunung. Musa sunai cukup, mama sudah jadi Musa lah. Yang mama dong pi di sana itu pi untuk cas. PCR itu input, datang orang tanya outputnya apa. Kalau pi pulang hanya untuk cerita siapa yang lari lebih dahulu naik situ, wah ini bahaya. Pakai orang alor dan pembahasa dan bilang, kamu supi jadi? Supigi jadi? Nah, begitu. Nah, kalau ada orang dia hati tidak terlalu kuat, dia lihat tebing dia agak takut sedikit, dia apa ya? Kan kita tidak lagi lomba, tidak lagi uji. Kita tidak sementara cari nama. Saudara-saudara, saya kira ini Amsal yang baik bagi kita.
Yang penting dapat nama, yang penting dapat uang, yang penting dapat apa, orang bisa melakukan apa saja. Jangan. Pakailah sedikit perhitungan. Keempat, ayat 4. Baca sama-sama 1, 2, 3. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah. Saudara tidak ada suara ini. Coba baca dulu. 1, 2, 3. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Saudara, berkat dari orang yang rendah hati dan takut Tuhan. Jadi orang kalau dia rendah hati, dia takut Tuhan, dia dapat berkat. Kekayaan, kehormatan, dan ada kehidupan. Jadi mendahului berkat itu, di depannya adalah kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Ada berkat dari orang-orang yang rendah hati. Saudara tidak terkenal, saudara tidak cerita tinggi, tidak apa-apa, ada berkat. Berkatnya disebutkan dengan baik. Ada kekayaan, ada kehormatan, dan ada apa lagi di situ? Ada kehidupan. Saudara-saudara, pasti pesannya begini. Fokus saja kepada Tuhan, maka yang lain itu akan ditambahkan kepadamu. Fokus kepada Allah akan mendapat berkat yang ditambahkan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan kemudian yang lain-lain itu ditambahkan kepadamu. Fokuslah kepada Tuhan sebagai sumber berkat itu, dan lain-lain itu ditambahkan. Jangan fokus kepada hal-hal yang ditambahkan baru kemudian mau lihat kepada Tuhan. Atau saudara-saudara, dalam berkat yang diterima oleh orang yang takut akan Tuhan dan rendah hati, dia sungguh-sungguh menikmati sesuatu tanpa kepentingan. Hatinya berbagi dengan orang lain. Hati yang baik itu peduli, berbagi dengan orang lain. Dia tahu bahwa dia tidak hidup sendiri. Karena itu dia berbagi dengan orang lain. Dengannya juga dia menjaga nama. Tapi ini bukan tanpa kepentingan. Bukan dia berbagi supaya orang bilang dia orang baik. Bukan. Dengan kehidupan yang penuh dengan kerendahan hati dan takut Tuhan, orang menceritakan kebaikan-kebaikannya. Ayat 5. Kita baca. 1, 2, 3. Duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya. Siapa ingin memelihara diri, menjauhi orang itu. Ini menarik ini ayat ini. Ingat baik-baik bahwa pada orang yang serong hati ada duri dan ada perangkap. Pak Pendeta, serong hati itu apa? Tidak jujur. Orang yang tipu-tipu itu, orang yang yang tidak jujur itu, serong hati itu pasti ada duri. Duri itu apa, Pendeta? Pengkhianatan. Orang yang tidak jujur itu pasti berkhianat. Ada perangkap, jebakan Batman. Saudara, pada orang yang curang, yang tidak jujur itu,
selalu ada perangkap dan jebakan bagi orang lain. Tapi ingat, bisa saja akan berakhir dengan duri dan jebakan pada dirinya sendiri. Jadi bisa saja yang pertama dia ada tipu-tipu untuk jebak orang ini. Besok-besok itu barang tabale kembali ke dia. Orang jujur itu baik. Orang tipu-tipu itu tidak baik. Tindakannya membuat orang merasa orang tidak jujur itu membuat orang kemudian menjadi putus asa dan merasa ternyata hidup baik dan tidak hidup baik, hidup benar dan jujur itu tidak penting. Melemahkan orang untuk hidup benar dan hidup jujur. Karena di mana-mana dia kasih tenang saja. Jadi orang yang mau coba-coba hidup baik, hidup jujur tuh dilemahkan. Dilemahkan. Saudara-saudara, karena itu hidup itu jujur-jujur saja. Tidak usah tipu-tipu. Karena tipu, kenapa orang tipu coba? Orang tipu itu untuk mengamankan diri toh. Besok-besok dia tipu-tipu mengamankan diri. Sekarang tinggal kita dua. Nah, untuk mengamankan dirinya dia mesti tolak kasih jatuh satu. Tidak mungkin dia mau jatuh. Tidak bisa. Terus firman ini bilang begini. Siapa yang mau selamat jauhi itu orang. Jangan bakal ada orang itu kan tipu-tipu itu. Jadi mulai hari ini mau ada teman tanya dia tukang tipu kok. Kalau tidak oke. Jadi saudara kalau mau berteman dengan orang di Facebook, kalau ada orang kirim mau pesan, sebelum konfirmasi tanya, apakah saudara tukang tipu? Kalau dia bilang tidak, oh jadilah kita dua teman, jadilah kita dua sahabat. Bisa kok? Baru sebentar ini anak-anak don dapat dari kepala sekolah, bertanya kepala sekolah gitu, cari masalah. Tapi itu saudara, saya kira ini bagian yang baik. Saudara, kalau kita tukang tipu itu nama baik ada kok tidak. Di mana-mana orang bilang begini, bosan jangan lihat begitu, manusia tipu sudah lalu. Itu orang tipu sampai setan sudah tipu bawa setan. Wina kalau setan saja tipu bawa setan, mau apa lagi kalau sudah begitu? Hidup itu jujur saja. Jujur saja, tidak usah tipu-tipu. Ayat 6, sedikit. Kalau saudara capek, tidak usah jujur. Diam-diam. Ayat 6 mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saudara-saudara, memang orang muda tuh mesti dididik. Apalagi anak muda zaman sekarang ini, kalau buat sendiri dong ame jalan sendiri juga tidak bagus. Sepanjang bulan Agustus itu di bandara-bandara itu suka diputar lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Pas di bandara kalau pas lagu itu ini lagu Indonesia Raya dinyanyikan, yang umur 35 tahun ke atas itu saya lihat semua langsung berdiri begini. Mereka sementara telepon pun kasih mati. Tunggu, ada yang menghadap begini, ada yang menghadap begini, semua sampai lagu selesai. Saya jadi ingat dulu kita masih kecil itu kalau lewat satu sekolah kalau ada pas naik bendera itu kan kita mesti berdiri begini. Itu yang umur 35 ke atas. Yang 17 dong itu don duduk pangku kaki berheran-heran lihat kita yang berdiri. Don jalan-jalan lagi baru sambil telepon. Jadi saya coba omong dengan satu, dia jawab saya santai, saya beda zaman Pak, beda. Beta bilang Anda revo.
Tidak apa, zaman berubah tapi nilai tidak boleh berubah. Ada nilai-nilai tertentu dalam hidup yang tidak boleh berubah. Karena itu nasihat ini serius. Didiklah orang muda dengan cara yang benar itu supaya mereka tetap setia nanti di masa tua. Saudara-saudara ingat, orang muda itu identik dengan kepolosan, dengan keluguan. Tapi ada kekuatan di sana. Karena itu didik mereka supaya jangan pakai itu polos, lugu, kekuatan itu untuk merusak ini negara, merusak ini kehidupan. Jangan indoktrinasi yang bodoh kepada mereka. Gitu. Orang muda itu punya kekuatan, punya kepolosan, ada keberanian juga. Didiklah mereka dengan baik. Anak-anak, kamu jalan-jalan terus Dan sedikit pendeta semua didik kamu ini. Nah, didiklah dorang. Supaya besok-besok dong jadi baik. Itu yang guru dulu pun jahat itu memang sudah lalu. Guru pun pukul kita ini. Aduh, pulang kasih orang tua pukul tambah kita. Sekarang ini aduh. Guru berani marah sedikit, orang tua pembakalai guru itu tidak ada dua. Apalagi yang berkelak, yang pukul dia pu anak tuh ibu guru yang belum menikah. Dia pu mama belum pernah rasa setan. Wih, memang ngeri kalau itu ya, didik orang supaya jadi. Saudara, tapi dengar. Jika waktu muda mereka sudah dibiasakan dengan hidup baik, nanti tua pun mereka baik. Ini memang masih soal kebiasaan. Tapi biasakanlah mereka dengan hidup yang baik, dengan ajaran yang benar. Karena menyangkut nama toh. Bayangkan kalau Pak Menobe, Pak Pendeta Menobe, Pembapa itu dia hidup baik-baik, pendeta hidup tidak baik. Kan orang bilang, lu ini bikin malu-malu pembapa. Saya tadi lu pembapa ajar lu, kok tidak Lu pembapa ini ajar semua orang tapi tidak ajar lu ini. Wih itu kan, wih om begitu kayak apa kok Jadi didiklah anak-anak muda ini. Anak-anak muda donju tolong, yang muda-muda ini orang tua omong tolong Ini orang tua omong dong pangku kaki lah, headset di sini lah. Sama kayak baru lari dari rumah sakit kok bawa ini selang infus dorang. Orang tua omong kamu duduk diam-diam di situ, lepas itu headset. Kok lagu apa yang terlalu? Paling lagu kalau cinta LDR. Kas mati itu, tapi dengar orang tua omong. Apalagi hidup ini dinamikanya kuat sekali. Waktu syukur di Aceh sini perumah itu kan beta bilang begini, kan ada syukur di dalam masuk minta kok apa itu. Beta bilang pendeta Yandi ini nikah 15 tahun. Terus ini ada yang sudah 20 tahun, ada 32 tahun. Jadi kalau kami yang nikah 15, 20, 30 tahun ini diundang pada pernikahan anak-anak muda. Kami kalau pergi itu memang lain. Oh ya, anak-anak muda sekarang kalau urus nikah itu terlalu mantap. Wih, pakaian mantap, rompum pura-pura romantis itu. Wih. Belum lagi pakai lagu-lagu Beautiful in White. Ada petasan lagi. Wih. Teng, teng, teng. Terus tiba-tiba MC bilang begini, wedding kiss. Ini satu pakai berlutut. Kita yang 15, 20, 30 lihat dong hanya bilang begini. Kita hanya hari pertama. Hari pertama yang kamu kira nanti cinta itu berumah tangga itu nanti setiap hari hanya bilang wedding kiss.
Sumaso 5 tahun itu tidak ada itu beautiful in white itu. Tinggal dia pun petasan. Jadi bosan tolong kok baik-baik. Anak muda dong. Orang tua kalau omong kan dong nikah duluan. Jangan baru kenal satu nyong, satu nona langsung. Jangan coba. Kami yang lihat kami. 5 tahun kita mau pisonto dia sedikit. Kok ada panas begini? Tinggal petasan kan? Jadi kalau ini firman bilang didiklah yang muda-muda ini. Bosnya mesti dengar. Baik-baik. Hidup ini tidak habis di itu resepsi yang menyisakan hutang. Tidak. Masih ada di kelanjutan ke depan. So ayat berapa itu? Sekarang pindah ke ayat 7. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutang. Ini penting ini bagi kita. Tentang nama juga ini. Saudara, orang dapat menguasai orang dengan kekayaan. Sekali lagi pernyataan ini penting. Orang dapat menguasai orang dengan kekayaan. Kan dia rasa dia kaya, dia rasa dia bisa membeli siapapun. Kadang-kadang kalau cerita dari orang dan bilang, Pak, uang membeli segalanya. Bahkan manusia juga orang beli dan doi. Ingat bahwa uang itu bisa menguasai, kekayaan itu bisa menguasai orang lain. Karena itu pesannya adalah jangan memulai menilai orang dengan kekayaan. Jangan nilai orang dari apa yang ada padanya. Jangan hormat orang karena kekayaan atau kemiskinan. Saya kan pernah bilang, saudara, saya buka ini taman baca satu di Sabu. Terus datang Pak Kapal Dinas waktu itu, Kapal Dinas Provinsi ke pendidikan. Pak Pendeta ini bagus ini. Kalau Pak Pendeta mau buku ke kantor nanti boleh ambil buku-buku banyak itu. Pas saya datang di Kupang, saya telepon, Pak, saya ada di Kupang. Itu hari Bapak pernah janji kalau saya datang boleh ambil buku. Oh boleh Pendeta, boleh. Saya pergi ketemu beliau, terus beliau, Pak Pendeta itu tempatnya di sini, Pak Pendeta boleh ambil semampu Pak Pendeta ya. Maaf saya tidak bisa dampingi. Oh tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya naik di kursi, yang di bawah saya sudah ambil ini. Naiklah di atas. Datang 2 pegawai lihat saya dan begini. Woi, lu dari mana? Oh, dari Sabu Bapak. Saya belum lanjut dan bilang, jangan tiap hari datang minta-minta saya di sini. Terus tiba-tiba lewat ada satu Pak Martin Diratome lewat lihat saya. Pendeta, datang kapan? Terus dorong 2 kulihat bilang, pendeta. Saya lihat dorong 2 agak tidak enak, yang tidak apa-apa kan saya kepala botak toh. Hai, kita nih hargai orang karena apa ya sebenarnya gitu. Saudara, kalau saudara orang kaya dan ada orang bergaul dengan saudara karena kekayaan, jauhi itu orang miskin itu. Karena besok-besok saudara tidak kaya lagi, dia ke setengah saudara, pasti. Saudara kalau miskin dan kalau bergaul dengan orang kaya yang tiap hari dia hanya panggil, weh, lu lain weh, kas tinggal dia. Karena kenapa? Kita sama-sama ini Tuhan ciptakan sama. Kita tidak boleh menguasai orang dengan kekayaan. Penjelasan lanjutnya yang begini. Kalau saudara memberi pinjaman, kepentingannya adalah menolong, bukan menjajah. Kalau saudara memberi pinjaman untuk menolong, bukan menjajah. Tolong itu bunga dong itu.
Cinta saja yang berbunga-bunga, jangan pinjaman juga berbunga-bunga. Ini bisa pinjam doi sedikit bisa. Bunga berapa? 120%. Itu penjajahan di atas bumi ini dan mesti dihapuskan. Kita kan mau saling menolong, mesti juga ada bunga juga, tapi ya jangan terlalu mahal-mahal. Kalau sampai beta pinjam terus bunga 1500%, beta bilang bisa beta bayar bepu diri amesa sudah satu kali. Jadi kalau saudara memberi pinjaman, kepentingannya menolong, bukan menjajah. Ayat 8. 1, 2, 3. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Saudara, pesannya akan ringan satu. Siapa curang akan dapat bencana. Pak Pendeta, itu satu curang tapi tidak pernah dapat bencana. Saudara, bencana paling pertama tuh di dada. Waktu dia puke curangan semua tabong ke tuh dia pun dada tuh bencana don duk dak duk duk dak duk duk dak dak duk. Itu bencana pertama di dada. Itu nafas bisa sesak itu. Nah, penjelasan dengar. Ingat, jemaat Tuhan mesti ingat baik-baik. Tidak ada orang curang yang baik. Tidak ada orang curang yang baik. Kalau nanti dia kelihatan baik, itu persiapan untuk curang berikutnya. Orang curang ini tidak baik. Pak, tapi dia baik. Itu dia ada siap untuk mau curang lagi. Tidak ada orang curang yang baik. Kalau dia kelihatan baik, itu persiapan untuk curang berikut. Jadi kebaikannya adalah pencitraan, bukan kebaikan. Tidak ada kecurangan yang pada akhirnya baik. Kecurangan itu nanti berakhir dengan sebuah bencana. Orang yang melakukan kecurangan akan menuai bencana. Menabur benci. Apa? Saudara tidak tahu ini lagu? Kalau ikan naik di pantai, orang curang akan menabur bencana, akan menuai bencana. Jadi saudara hitung-hitung, jangan sampai kita dikenang sebagai orang paling curang di dunia toh, jangan toh. Nanti ada bencana buat kita hidup. Bencana alam, bencana sosial, bencana psikologi. Dia mau emosi juga, menurut pembacaan itu bilang tongkat amarahnya selesai. Mau marah juga mau apa lah? Tidak bisa. Ayat 9 terakhir. Sama-sama 1, 2, 3. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Saudara-saudara, orang-orang yang baik hati dengan orang lain, hidupnya pasti diberkati. Kan dia mau jadi saluran berkat toh? Karena mau jadi saluran berkat, dia tidak selalu ada. Kan itu, kan dia baik hati, Tuhan titipkan kepadanya. Saya ulang kisah lama ini. Ada 2 orang yang menghadap Tuhan minta karunia. Ternyata di Tuhan tinggal 2 karunia. 1 karunia memberi, 1 karunia menerima. Yang orang pertama cepat-cepat ambil karunia menerima. Tinggal karunia memberi. Orang kedua garu-garu kepala ambil karunia memberi. Lewat 20 tahun kemudian dong ketemu di satu perapatan jalan di lampu merah itu. Yang punya karunia memberi itu ada duduk di atas mobil mewah, satu tanda sukses ini.
Tapi yang punya karunia menerima itu ada duduk minta-minta di pinggir jalan. Jadi waktu dua kuliah begini, ini satu bilang, kawan, perasaan itu hari yang kau dapat karunia memberi, kenapa sekarang kau lebih hebat dari saya? Terus dia bilang begini, kawan, karena Tuhan Allah tahu saya selalu harus memberi, maka Tuhan Allah selalu titip lebih buat saya. Engkau kan mau kasih orang, kau tidak ada. Ini, lihat kau bagi-bagi. Tapi kawan ini kan karunia menerima, jadi di mana-mana hanya tolong sedikit dulu. Nah, kita masing-masing bisa menilai kita pun karunia apalah. Saudara, karena itu orang yang baik hati itu tidak memusatkan kekayaan, perhatian dan nama hanya untuk dirinya sendiri. Tidak. Karena dia hadir untuk semua orang. Tuhan titipkan dia untuk banyak orang. Dia tidak menjadi suami untuk dirinya sendiri, tapi untuk istri dan anak-anak. Dia tidak menjadi istri bagi dirinya sendiri, tapi bagi suami anak. So istri suami lagi, dia anak mantu lagi. So ada mantu lagi, ipar lagi. So ipar lagi, ada adik lagi, ada kakak lagi. Macam-macam ini. Kita tidak hidup bagi diri sendiri. Tuhan memberkati. Mari tunduk kepala semua di hadapan Tuhan.